Kali ini kita akan membahas fenomena situationship. Apa sih sebenarnya situationship itu? Mengapa bisa terjadi? Apa dampaknya bagi kesehatan mental kita? Dan yang paling penting, bagaimana cara kita mengantisipasi dan mengatasinya? Situationship adalah sebuah hubungan yang berada di antara pertemanan dan pacaran, tapi tidak jelas statusnya. Biasanya, dua orang ini punya kedekatan emosional dan mungkin juga fisik, tapi tidak ada komitmen resmi atau kejelasan tentang hubungan mereka. Jadi, bisa dibilang ini adalah zona abu-abu dalam hubungan. Penyebab situationship sebenarnya cukup kompleks dan seringkali berakar dari berbagai faktor psikologis dan sosial yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah ketakutan terhadap komitmen. Banyak orang merasa cemas atau khawatir jika harus terikat dalam hubungan yang serius karena pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan, trauma emosional, atau bahkan tekanan dari lingkungan sekitar. Ketakutan ini membuat mereka memilih untuk tetap berada di zona nyaman, yaitu hubungan yang tidak jelas dan tidak mengikat, sehingga mereka merasa bebas tanpa harus menghadapi risiko kekecewaan yang lebih besar. Selain itu, ketidakjelasan harapan juga menjadi penyebab penting. Dalam situationship, seringkali kedua pihak tidak secara terbuka membicarakan apa yang mereka inginkan dari hubungan tersebut. Ada yang berharap hubungan ini berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius, sementara yang lain mungkin hanya ingin bersenang-senang tanpa beban. Ketika harapan ini tidak disampaikan dengan jelas, maka hubungan pun menjadi ambigu dan membingungkan. Pengaruh budaya digital dan media sosial juga tidak bisa diabaikan. Di era sekarang, interaksi sosial menjadi lebih cepat dan mudah, sehingga banyak orang cenderung memilih hubungan yang fleksibel dan tidak terlalu rumit. Media sosial juga sering menampilkan gambaran hubungan yang ideal dan instan, yang membuat orang merasa harus terus mencari sesuatu yang lebih baik tanpa benar-benar berkomitmen. Terakhir, situationship juga bisa muncul sebagai cara untuk mengisi kebutuhan emosional sementara. Ketika seseorang merasa kesepian atau membutuhkan dukungan emosional, mereka mungkin mencari kedekatan dengan orang lain tanpa ingin terikat secara serius. Ini bisa menjadi pelarian dari rasa sepi, tapi jika berlangsung lama bisa menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian yang justru merugikan kesehatan mental. Dampak situationship pada kesehatan mental bisa sangat mendalam dan beragam, terutama karena ketidakjelasan dan ambiguitas yang melekat dalam hubungan tersebut. Ketika seseorang berada dalam situationship, mereka seringkali mengalami kebingungan yang terus-menerus tentang posisi mereka dalam hubungan itu. Ketidakpastian ini bisa menimbulkan perasaan cemas yang berkepanjangan karena mereka tidak tahu apakah hubungan itu akan berkembang, bertahan, atau justru berakhir tanpa kejelasan. Rasa tidak aman ini bisa membuat seseorang merasa kurang dihargai dan meragukan nilai diri mereka sendiri, yang pada akhirnya menurunkan rasa percaya diri. Selain itu, ketidakjelasan dalam hubungan juga dapat memicu stres emosional yang cukup berat. Seseorang mungkin terus-menerus memikirkan apa arti sikap pasangan atau teman dekatnya, mencoba menafsirkan sinyal-sinyal yang tidak pasti, dan merasa terjebak dalam ketidakpastian yang melelahkan. Kondisi ini bisa menyebabkan gangguan tidur, mood yang tidak stabil, dan bahkan depresi jika dibiarkan berlarut-larut. Situasi seperti ini juga bisa membuat seseorang sulit untuk fokus pada aspek lain dalam hidupnya, seperti pekerjaan, studi, atau hubungan sosial yang lain. Lebih jauh lagi, pengalaman berulang kali terjebak dalam situationship bisa membuat seseorang kesulitan membangun hubungan yang sehat di masa depan. Mereka mungkin menjadi takut untuk membuka diri atau berkomitmen karena trauma emosional yang belum terselesaikan. Hal ini bisa menimbulkan pola hubungan yang tidak sehat dan berulang, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kesehatan mental mereka. Mengantisipasi dan menanggulangi situationship memerlukan kesadaran dan keberanian untuk menghadapi kenyataan dalam hubungan yang sedang dijalani. Langkah pertama yang sangat penting adalah mengenali dan memahami kebutuhan serta keinginan diri sendiri dalam suatu hubungan. Dengan mengetahui apa yang benar-benar dicari, apakah itu komitmen jangka panjang, persahabatan yang sehat, atau sekadar interaksi sosial,
Seseorang bisa lebih mudah menentukan batasan dan menghindari terjebak dalam hubungan yang tidak jelas. Kesadaran ini membantu mereka untuk tidak mudah terbawa perasaan tanpa arah yang pasti. Selanjutnya, komunikasi yang terbuka dan jujur menjadi kunci utama dalam menghindari situationship. Jangan ragu untuk mengungkapkan harapan dan batasan sejak awal, serta ajak pasangan atau orang yang sedang didekati untuk melakukan hal yang sama. Dengan begitu, mereka bisa saling memahami posisi masing-masing dan menghindari kesalahpahaman yang berujung pada ketidakjelasan. Jika ternyata harapan mereka berbeda, lebih baik membicarakannya secara dewasa daripada membiarkan hubungan berjalan tanpa arah. Selain itu, penting untuk memberi waktu dan ruang bagi hubungan ini berkembang secara alami. Jangan terburu-buru mengambil keputusan atau melabeli hubungan sebelum benar-benar mengenal satu sama lain. Memberi waktu ini juga berarti mereka harus fokus pada pengembangan diri dan kehidupan pribadi sehingga tidak terlalu bergantung pada hubungan tersebut untuk kebahagiaan. Ketika seseorang merasa hubungan mulai membebani atau membuat mereka merasa tidak nyaman, jangan takut untuk mengevaluasi dan mengambil keputusan yang terbaik, termasuk jika perlu mengakhirinya demi kesehatan mental. Penting bagi setiap orang untuk belajar mengelola emosi dengan cara yang sehat, seperti melalui teknik relaksasi, meditasi, atau aktivitas fisik yang dapat membantu menyalurkan energi negatif secara positif. Selain itu, lingkungan sekitar, terutama keluarga dan teman sebaya, memegang peranan penting dalam memberikan dukungan emosional serta menciptakan suasana komunikasi terbuka tanpa rasa takut dihakimi. Jika sudah terlanjur terjebak dalam situationship yang membuat bingung atau stres, langkah penanggulangan yang efektif adalah melakukan refleksi diri dan evaluasi secara jujur. Tanyakan pada diri sendiri apakah hubungan ini benar-benar membawa kebahagiaan atau justru menimbulkan tekanan. Jika memungkinkan, bicarakan perasaan dan kebingungan dengan orang yang sedang didekati agar ada kejelasan bersama. Namun jika komunikasi tidak membuahkan hasil dan hubungan tetap tidak sehat, berani untuk melepaskan adalah tindakan yang sangat penting demi menjaga kesehatan mental. Terakhir, jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional jika merasa kesulitan menghadapi situasi ini sendiri. Mendapatkan perspektif dari luar bisa membantu seseorang melihat masalah dengan lebih jelas dan menemukan solusi yang tepat. Ingat, menjaga kesehatan mental adalah prioritas utama, dan kita berhak mendapatkan hubungan yang sehat dan membahagiakan. Situationship memang bisa terasa nyaman di awal, tapi ketidakjelasan dan ketidakpastian yang berlarut-larut bisa berdampak buruk pada kesehatan mental. Ingat, Anda berhak mendapatkan hubungan yang jelas, sehat, dan membahagiakan. Jangan takut untuk menetapkan batas dan memilih yang terbaik untuk diri Anda. Saya selesai sampai di sini. Terima kasih telah menonton channel Bahas Psikologi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.